Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya akan membagikan satu firman Tuhan lagi. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini hal pengajaran sesat. Sepertinya banyak orang juga terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Namun Tuhan mengatakan dari buahnya kita akan tahu apakah buah dari rohani kita itu baik, ataukah buah itu tidak baik. Apa yang dihasilkan, apa yang kita perbuat, apa yang dari kita kerjakan, semuanya, pikiran-pikiran kita, dari hati yang timbul, akan menjadi bumerang kita sendiri bila kita jahat. Sebab semuanya akan disingkapkan Tuhan, baik itu di terang, baik itu di gelap, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, bahkan baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat-saat ini, saat-saat yang sudah hampir tiba waktunya, Tuhan itu akan datang dan mengatakannya, adakah iman di bumi? Adakah kita hidup di dalam suatu kebaikan yang berkenan kepada Tuhan? Mungkin kita merasa diri kita itu baik, diri kita itu benar. Seperti dikatakan, di hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan mengatakan apa?
Aku tidak kenal. Kamu itu pembuat kejahatan, nyalah daripadaku. Semua itu tergantung dari hati kita. Tuhan yang menilai hati kita benar-benar bersih atau tidak, bukan luarnya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan kita menjadi orang yang munafik. Di depan kita pura-pura baik, tetapi di belakangnya ternyata hati kita busuk, penuh rencana-rencana yang busuk. Segala perbuatan kita mungkin tidak berkenan di hatinya Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia? Kalau bukan keselamatan untuk diri kita sendiri, tidak menyelamatkan kekayaan. Kadang kita minta ke dukun-dukun, ke orang-orang pinter, minta keselamatan, minta kekayaan, juga di kuburan-kuburan. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kalau kita meminta kepada arwah-arwah atau dukun-dukun, memangnya dia bisa di kuburan yang keramat? Kita kan tidak tahu dia ada di mana, di Hades, ataukah masih gentayangan, atau apa, kita nggak tahu. Kita meminta kepada arwah, kepada orang-orang yang sudah mati, ataupun dukun-dukun yang pandai, orang-orang pinter. Yang perlu kita datang adalah kepada Tuhan. Namun apabila kita munafik, mengadakan mujizat, mengadakan hal-hal yang wah, seperti orang dapat menyihir jemaat-jemaat, seolah-olah benar, penuh kuasa, padahal dia memakai kuasa dari mana? Mungkin kuasa daripada iblis, Lucifer. Makanya ketika kita nanti kembali, Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Sebab Tuhan sendiri sudah memberikan jalan kepada kita di dalam firman-Nya. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita juga akan dihakimi sesuai dengan firman-Nya. Firman itu yang akan menjadi hakim, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada saat kita rib. Sudah siapkah kita? Sudah siapkah untuk menghadap Dia? Kalau kita tidak hidup benar di dalam Dia, mau kemanakah kita ini? Sorga atau neraka? Apabila Tuhan mengatakan, "Enyahlah engkau daripadaku," celakalah kita. Sebab
hanya ada dua jalan, neraka atau surga. Apabila kita tidak benar, jelas kita masuk ke neraka. Benar untuk ukuran diri sendiri itu tidak benar namanya. Tapi kita kalau dibenarkan oleh Tuhan, baru itu namanya benar. Menjadi pelaku firman. Paling tidak Tuhan menyuruh apa di firman? Misalnya, memberi kepada orang-orang fakir miskin, janda-janda miskin yang lewat dari umur 60 ke atas misalnya, anak yatim piatu, orang-orang yang miskin papa, menolong orang yang kesusahan. Itu yang mungkin berkenan. Tidak mengandalkan hal-hal duniawi, kekayaan kita. Tidak jaminan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan menuntut kita supaya rendah hati, tulus, tanpa pamrih, juga tidak sombong, apalagi angkuh. Yang jelas kita dituntut untuk menanggalkan kedagingan kita, supaya kita berkenan, sehingga kita diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan orang yang pandai, orang yang kaya. Tidak. Tidak melihat itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi Dia melihat hati kita. Itu yang dituntut. Tidak usah pamer. Misalnya berdoa, pokoknya saya ingin dilihat orang, saya selalu berdoa. Padahal kita mungkin tidak berdoa. Di belakangnya kita nggak berdoa, itu kan munafik. Segala yang munafik Tuhan tidak suka. Apalagi dusta, penuh alasan. Ya, kadang manusia memang tidak lepas dari itu karena kebiasaan kita atau apa, tapi kita berusaha untuk harus bisa menanggalkan hal-hal demikian, berjuang. Bila ingin masuk surga, ya kita berjuang, doa, berpuasa. Itu yang diinginkan Tuhan. Bertobat, yang penting bertobat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bertobat. Dan setiap hari minta pengampunan kepada Tuhan. Kenapa setiap hari? Ya memang kita berdosa itu setiap hari. Dari buka mata sampai kita mau tidur itu kita berdosa. Pikiran kita, segala laku kita, mata kita, telinga kita, hati kita. Makanya kita harus selalu minta pengampunannya, agar kita senantiasa menjadi orang yang hatinya bersih. Itu namanya kita mau berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang seperti pencuri. Kapan saja kita tidak tahu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya salah sendiri.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Dialah damai sejahtera yang sesungguhnya. Bila hatimu tidak pernah merasa damai, hatimu tidak pernah merasa sukacita, hatimu tidak bahagia, memiliki banyak masalah, beban yang berat, ikatan-ikatan dosa, terikatan kepada dukun-dukun, kepada mamon atau uang, memberhalakan uang. Mari kita menyadarinya. Sudah saatnya kita datang kepada Tuhan. Apalagi kita pernah menerima injusan tanda binatang 666. Tuhan itu merasa dikhianati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kan tapi saya nggak tahu. Itu kan bukan tanda itu. Itu kan nanti dimasukin chip atau apa di tangan. Tapi ternyata iblis itu pinter. Kan iblis jagonya ngeles, jagonya berbohong, bersiasat. Manusia diperdaya, kita diseret perlahan. Termasuk game online. Game online juga waktunya kita diseret supaya kita lupa waktu. Sehingga kita tidak datang kepada Tuhan, tidak berdoa. Tuhan mau semua manusia itu kembali kepadanya. Karena Tuhan itu sangat mencintai manusia. Dia merelakan, mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang diciptakannya. Kita dari mana sih? Bukankah kita dari debu tanah diciptakannya? Apa sih artinya? Debu tanah memang berarti. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengannya. Dan manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menuju jalan yang benar. Cari dan gali. Hanya satu jalan, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sekarang sudah ada di antara kita, di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Dan saksi-saksi sorga semua juga menyaksikan. Malaikat-malaikatnya sudah turun, menyamar di dalam diri orang-orang sederhana yang tidak dipandang oleh dunia. Dan saat ini firman Tuhan menggenapinya
di dalam Wahyu 12. Tentang perempuan yang mengandung. Dialah mempelainya Tuhan kita. Yang akan mengandung Immanuel. Dan bonusnya adalah Mary. Karena mempelainya yang sangat dicintainya, dikasihinya, meminta kepada Bapa Sorgawi dan diberikannya bonus. Secara alam roh, dan saksi-saksi sorga juga mengatakan baby Immanuel dan baby Mary sudah lahir sejak 12 Desember tahun 22. Namun secara dunia nyata masih menunda. Sebab Bapa Sorgawi ingin banyak orang lebih dahulu bertobat. Bisa saja kapan-kapan, bisa saja besok, bisa juga nanti. Kita tidak tahu. Hari-harinya sudah sangat dekat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mencari kekekalan, jangan kebinasaan. Saya pun juga berjuang. Apabila kita berjuang, apabila kita mencari, tadi dikatakan, apabila kita mencari, kita pasti mendapat. Apabila kita meminta, kita menerima. Dan apabila kita mengetuk hatinya Tuhan, Tuhan membukakannya bagi kita. Mintalah selubung-selubung di mata kita yang mengikat kita. Mungkin roh kita ditawan oleh iblis. Kita tidak tahu kan? Kita minta pembebasan agar roh kita tidak ditawan, kita iblis. Terlebih mereka yang menyembah patung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dahulu saya itu juga menyembah patung, devosi pada patung. Tapi kita tahu Tuhan tidak berkenan, karena itu buatan manusia. Coba lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, patung Tuhan Yesus yang begitu megah, tinggi, banyak yang kena petir, banyak yang roboh, karena tidak berkenan. Segala patung, apalagi yang kita percaya, seperti patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, apapun jenisnya patung, entah itu batu, entah itu binatang, seperti zamannya Musa dulu,
membuat patung tuangan itu disembah-sembah. Memang Tuhan tidak cemburu yang begitu, tidak marah, murkalah. Oleh sebab itu, sadarilah, kita boleh berdoa, tapi tidak usah kita kepada patung itu. Sebab iblis bisa masuk ke dalam patung itu. Manusia kan tidak tahu kalau dalamnya itu iblis. Karena Tuhan sendiri bilang, aku tidak ada di patung-patung itu. Langsung, kalau mau berdoa itu langsung. Jangan pada patung. Apalagi cium-cium patung. Betapa bodohnya. Saya dulu juga seperti itu. Betapa bodohnya. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh ajaran-ajaran manusia yang bukan ajaran Kristus atau ajaran firman Allah itu sendiri. Makanya pedoman kita adalah satu, firman Tuhan, Alkitab. Apabila kita sudah percaya Alkitab, apalagi sudah membacanya dan mengerti, memahami, menjadi pelaku firman-Nya, itu kita pasti Tuhan buka jalan untuk kita untuk dapat masuk ke dalam surga-Nya. Dan kita akan menuju kerajaan 1000 tahun damai. Namun dikatakan kalau yang sudah menerima jusan itu, tanda itu, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Harus mati martir dulu. Kita harus bayar harga. Tapi jangan khawatir. Tuhan sudah berjanji, tidak lama. Kesakitan itu tidak akan lama. Bila kita kehilangan nyawa, kita akan mendapatkannya. Yang penting kita jangan menyangkal namanya sekalipun. Sebab bila kita sekali saja menyangkal, tempat kita neraka. Itu yang dikatakannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berhikmat, minta pengertian kepada Tuhan, minta tuntunannya, supaya kita diselamatkan, benar-benar diselamatkan. Sebab waktu-waktu mendatang adalah waktu-waktu yang sangat-sangat menyusahkan manusia. Iblis berkuasa penuh atas dunia, dan anak-anak Tuhan akan dikejar. Oleh sebab itu, persiapkan diri kalian, kita semua. Mintalah tuntunannya. Segera Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Menyesallah, meraung-raunglah, menangislah di bawah kakinya. Minta belas kasih. Mari bertobat, sungguh dengan sungguh, menanggalkan segala atribut-atribut kita.
agar kita bisa masuk ke dalam surganya yang kekal. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom, shalom.